Alright guys, maaf, maaf. Ini kok masih kelihatan kan ya? Lihatku. Aman kan ya? Good. Aman-aman. Ada Aman. kok, masih ada. Via Scoot tuh. Oke, sip. Ini udah berikut ya. Oke. Kita dua di situ. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Pak Kajen berada. Kami dari kelompok 9, tugas besar SDA kelas C, Informatika 2024, 2025, akan menjelaskan tentang tugas besar dari klinik, yaitu program integratif untuk menjalankan klinik. Di sini ada saya sendiri, Dava Dewana Putra, dengan NIM L012409. Saya Alimata Al-Fajri dengan NIM L01240888. Saya Fadi Ahmad Hussein dengan NIM L0124 052. Saya Muhammad Tarhozaki dengan NIM L01221104. Saya Bayhaki Hakim Abdullah dengan NIM L01241043. Baik, di sini terdapat program lain yang lalu akan saya jelaskan dari pertama, yaitu passion yang dengan ADT List. Nah, di sini seperti yang kita sudah terlihat bahwa kita memakai empat library, yaitu ada Buffer Reader, Buffer Writer untuk file reader, file writer untuk menulis ke integratif ke patients.txt. Lalu habis itu ada IO exception untuk menangani error. Lalu ada scanner untuk nanti bisa membaca input user. Lalu kita lanjut ke di sini ada public class patient link list, yaitu kelas utama kita untuk struktur data link list, detail link list. Terus habis itu ada lalu di sini ada yang kita bisa lihat nanti di sini kita ada ID, name, age, address, phone, dan medical history untuk mendefinisikan seorang pasien nanti. Lalu eh, di sini juga ada public string get medical history string, yaitu untuk nanti kita mengubah medical history dari yang karena kita masuknya dari array, yaitu kayak misalnya nanti kita masukkan sakit gigi atau gigi berlubang yang tadinya kurung siku bisa dibaca menjadi lebih humanized, yaitu nanti berbentuk kurung seperti ini. Lalu ada di sini ada public void set medical history untuk setter buat mengganti array medical history tadi. Lalu di sini ada public to string seperti biasa. Kalau kalau di sini adalah nanti kalau misalnya pasien di print nanti tampaknya bisa seperti ini. Bisa rapi dan informatif dan gampang dibaca termanya. Terus habis itu di sini ada class node, yaitu merupakan blok bangunan dari list yang berisi nanti ada data pasien dan referensi ke node berikutnya. Nah, node berikutnya ini ada private node hat untuk menambah yang nanti ada juga di sini public void add patient yang di sini juga terlihat bahwa untuk menambahkan pasien ke akhir link list. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kosong, head langsung nanti jadi head. Kalau misalnya udah ada nanti bakal dicari sampai ujung baru ditambah di belakang. Terus di sini juga ada public void berikutnya yaitu remove patient by ID yang berguna untuk menghapus node yang memiliki ID tertentu. Nah, kalau misalnya nanti di head, nanti langsung akan pindah head ke next. Kalau misalnya nanti di tengah atau list, nanti bakal melompati node yang akan mau dihapus. Habis itu nanti di sini, ada find patient by ID, di mana ini kita bisa mencari patient menggunakan ID, nanti langsung return ke pasien kalau misalnya beneran ada ID-nya. Lalu, lalu habis itu di sini ada find patient by name yang kalau tadi ID berarti di sini menggunakan nama.
Perlu diketahui bahwa di sini case insensitive, kalau misalnya nanti ketemu bakal ditampilin, kalau misalnya enggak nanti bakal kasih info kalau misalnya tidak ditemukan. Lalu di sini ada juga public void display operations yang bergunakan untuk ini traverse dari seluruh list yang telah dibuat dan mengeprint informasi setiap patient. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada Add Medical History by ID yang nanti bisa menambah riwayat medis baru ke patient berdasarkan ID. Terus habis itu array medical history ini nanti di extend, lalu habis itu nanti bisa ditimbal lewat setter. Terus di sini, seperti yang saya sudah bilang, ini integratif ke patients.txt. Alias, nanti ini udah ada file integratifnya. Save to file ini untuk menyimpan data pasien ke patients.txt. Nah, tiap field nanti akan dipisah dengan koma, dan medical history dipisah dengan semicolon. Lalu habis itu ada juga root from file yang akan membaca patients.txt ini, terus habis itu nge-parse data, lalu nanti akan ditambah ke link list menggunakan equation tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu di sini seperti yang bisa kita lihat ada tambahan atau menu interaktif yang bisa ini digunakan sebagai controller interaktif untuk menambah, hapus, cari, tampilin pasien, menambah riwayat medis pasien, atau simpan atau load dari file. Lalu selanjutnya akan diterangkan kepada teman saya, itu Ariwata, mengenai BST. Silakan Ariwata. Lalu ini adalah bagian pasien BST untuk mencari pasien dengan BST dan juga untuk menampilkan list-list pasiennya dengan BST in order. Yang pertama ini ada pasien note-nya yang untuk mempresentasikan satu pasien dengan note yang untuk ditambahkan ke BST nanti. Lalu di sini ada get medical history string dan set medical history string yang tadi udah dijelaskan Dava Dewanda, tapi ini untuk ke BST-nya ya. Jadi pas ditampilkan sama sama aja medical history-nya. Lalu di bawah ada void display yaitu untuk menampilkan pasien dengan struktur-strukturnya dalam satu baris. Lalu ini adalah public class pasien BST untuk mengimplementasikan BST dengan root. Lalu insert ini untuk menambahkan satu node ke BST ini. Dan bagian rekursifnya itu insert rec yang saat saat di bagian insertnya ini belum ada pasien, lalu akan ditambahkan pasien dan jika udah ada pasien, kita menambahkan pasiennya itu dengan ID, maka ID pasien yang udah ada atau sebelumnya itu akan dibandingkan dengan ID yang baru kita masukkan. Jika ID yang kita masukkan ini lebih kurang dari ID sebelumnya itu, maka akan dipindah ke bagian ini di current left itu ke kiri, dan jika lebih sama atau lebih besar maka akan dipindahkan ke bagian kanannya. Lalu di bagian bawah itu untuk mencari pasien yang saat kita menggunakan metode ini kita akan dimasukkan ke dalam halaman yang kita disuruh mengetik atau memasukkan ID pasien yang, dan dengan cara kerjanya itu yang di bawahnya itu bagian search track-nya itu akan akan membandingkan dengan apa node ID-nya itu yang di tengah-tengahnya itu biasanya kalau di binary search tree misalnya awalnya akan dibandingkan di bagian tengahnya, dan jika lebih kecil dari bagian tengahnya itu akan masuk ke bagian kirinya itu, dan jika ke kanan, dan jika lebih besar akan memasuk ke bagian kanan binary search tree dan membandingkan semuanya sehingga sehingga ketemu. Dan jika sampai nol ya atau full tidak ada, maka ID-nya itu tidak ada di dalam binary search-nya itu. Lalu ada in order untuk menampilkan semua pasiennya dengan kerjanya rekursifnya yaitu in order rec untuk membandingkan ID-nya itu dari kecil ke besar. Lalu di bawahnya lagi ada load from file untuk me- mengkonversi
memasukkan data pasien dari file ke bagian pasien BST-nya ini. Lalu ya udah pasien BST segitu lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu dokter login list. Yang pertama ada kelas dokter login list. Ini untuk apa? Mengatur dokter dari suku klinik. Lalu kelas dokter ini untuk menyimpan ID, nama, spesialis, dan waktu praktek, dan ngecek apakah udah login dan hubungan apa ja- jadwal temunya dengan pasien. Lalu langsung ke login. Ini untuk login dokter, logout untuk logout dokter, terus link ini buat nampilin ID, nama spesialis, schedule, status, dan ngecek apakah dokter udah login atau belum. Lalu ada kelas dokter link list. Ini memakai link list dokter dan note-nya untuk dokter next-nya itu diambil dari file doctors.txt. Lalu ada handle choice. Case 4 itu buat nambah dokter, case 5 buat login dokter, case 6 buat logout dokter, case 7 buat ngelihat dokter yang terakhir kali login, case 8 buat ngelihat siapa aja dokter yang udah login, case 9 buat ngecek schedule dokter dengan pasien, case 10 buat ngeproses next appointment, case 11 buat ngelihat dokter dan doctors.txt pakai scanner dan validasi input menggunakan ID. Lalu dicek apakah ID udah ada atau belum. Kalau belum ada, maka akan masuk ke doctors.txt. Lalu kalau udah ditambahin nanti bakal ada detail pakai yaitu ini enter doctor name. Jadi nanti nampilin dokter yang baru. Terus validasi nama. Nah ini get time schedule ini buat jadwal dokternya. Lalu validasi time format. Lanjut aja. Nah ini buat write to file nanti masuk ke doctors.txt-nya. Lalu ini opsional buat nampilin dokter lain yang ada di jam serupa. Jadi di jam jadwal waktu praktek yang sama. Lanjut. Lalu ada metode buat ngecek apakah dokter ID sudah ada pakai error handling. Jadi kalau belum ada, kalau udah ada jadi nggak akan masuk di doctors.txt. Lanjut. Ini buat validasi format waktu jadwalnya. Lalu login dokter harus sesuai dengan jadwal. Kalau tidak sesuai nanti akan ada tulisan kalau dokter login di waktu yang tidak valid. Lalu ada logo dokter ini pakai LIFO, yaitu pakai stuck, last in first out. Jika dokter jika logout maka dokter yang paling atas nanti jadi hack. Terus cari dokter ini pakai lalu ada nyari dokter ini pakai ID. Terus schedule appointment untuk dokter yang login. Ini buat ngecek apakah ada dokter yang login. Kalau nggak ada, maka dokter not found or not login. Terus lanjut, apakah pasien ada di dalam sistem? Apakah akan nampilin kayak gini? Lanjut. Lalu ngecek appointment time valid. Menambahkan appointment ke queue dokter. Ini buat nambahin jadwal temu pasien dengan dokter. Terus ada
proses next appointment ini buat ngeproses appointment buat dokter selanjutnya. Lanjut, ini view dokter appointment buat ngeliat jadwal temunya buat dokter tertentu aja nanti pakai scanner. Terus find login dokter by ID ini buat nyari dokter yang login pakai ID. Terus view last login dokter ini buat ngecek dokter terakhir yang habis login. Terus view all login ini buat ngeliat semua dokter yang udah login siapa aja. Terus udah load all dokter ini buat ngeliat semua dokter yang ada nanti dari dokter TXT nanti ditampilin semua di terminal. Lalu lanjut ke dokter from file ini buat nangkep dokter yang ada di dokter TXT supaya bisa nyambung di dokter login list ini. Udah. Oke, selanjutnya yaitu appointment. Appointment di sini kita membuat kelas appointment yang berisi pasien ID, nama pasien, terus time untuk penjadwalan appointment, kemudian dokter ID. Nah, get time ini untuk mendapatkan data dari TXT file yang dirubah menjadi waktu asli. Kemudian public string to string ini untuk menampilkan ketika appointment itu dipanggil. Nah, selanjutnya yaitu appointment queue. Appointment queue di sini saya menggunakan tadi kelas appointment yang di dalam array itu ada appointment queue, appointment kelasnya sendiri. Kemudian di appointment queue ini ada NQ. NQ di sini untuk menambahkan data penjadwalan dokter dengan pasien dengan priority queue dan eh, memprioritaskan waktu temu dari pasien ke dokter. Kemudian ada DQ untuk memproses appointment tadi. Kemudian ada void display. Ini mengecek apakah setiap dokter memiliki jadwal untuk temu dengan pasien atau tidak. Jika ada, akan ditampilkan semua. Itu saja. Lalu untuk demonya di awal ini kita akan dihidangkan dengan 3 menu awal, ada pasien, dokter, dan admin. Untuk pasien, kita dapat menambah pasien baru, mencari pasien berdasarkan nama, mengajukan pertemuan dengan dokter, dan mencari ID pasien dengan BST. Lalu untuk menambah pasien baru, kita akan memasukkan ID, nama, umur, alamat, dan nomor telepon. Maka dan memasukkan medical history. Lalu data akan tersave dulu nih. Lalu untuk mencari pasien berdasarkan nama, kita akan diminta memasukkan nama. Lalu program akan memunculkan ID, nama, umur, serta semuanya seperti ini. Untuk melihat opsi 3, karena belum ada dokter yang login, maka akan muncul seperti ini. Kan tidak akan bisa lihat. Lalu untuk mencari by ID, kita akan mengutip 4, lalu mencari ID yang lalu akan muncul pasien dengan ini.
Lalu kita akan ke dokter menu. Di dokter menu ini kita butuh password untuk mengaksesnya. Di sini ada registrasi dokter, dokter login, dan logout. Untuk registrasi dokter, kita akan memasukkan ID, nama, spesialis, dan jadwal praktek untuk mulai serta selesainya. Lalu akan muncul dokter-dokter yang sudah terdaftar dan kita akan sukses terdaftar di jam tersebut, jam yang kita daftar. Lalu untuk dokter login, kita memerlukan memasukkan memasukkan dokter ID, lalu akan sukses login seperti ini. Untuk logout, kira-kira juga sama. Kita akan masukkan ID, lalu akan muncul seperti ini. Untuk admin menu, kita juga butuh password untuk memasukkannya. Lalu akan ada 7 opsi, yaitu meremove pasien by ID, memunculkan semua pasien, melihat login yang dokter yang login terakhir, melihat jadwal yang sedang diproses, lalu yang akan datang, serta melihat semua by by ID, lalu menambahkan medical history. Untuk remove pasien, kita perlu mengetikkan ID pasien yang tadi, lalu akan sukses terremove. Untuk mendisplay semua pasien, akan muncul seperti ini. Jika memasukkan opsi 3, tidak ada dokter yang login karena tadi sudah di logout dulu karena untuk mencoba. Untuk melihat pertemuan yang diminta oleh pasien, biasanya akan muncul seperti ini karena belum ada dokter yang login. Lalu untuk opsi 5 ini, dia akan memunculkan pertemuan yang akan mendatang. Untuk opsi 6, kita akan diperlihatkan daftar pasien secara BST in order. Lalu untuk opsi 7, kita akan menambahkan data pasien, menambah histori pasien. Maka data pasien akan tersave begitu saja untuk demonya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Um, itu dari kelompok kami, mulai dari patient yang dari list, lalu patient BSD, lalu dokter login list,
lalu dari ada appointment dan juga nomor ADT yaitu Q. Juga barusan ditunjukkan oleh apa tentang penggunaan dan demonstrasi dari program dan sistem yang sudah kami buat. Itu semua terintegrasi dengan TXT yang sudah tertera di sini. Ada Doctors TXT untuk menampilkan dan merubah data dokter, dan Patients untuk menampilkan dan merubah data dari patients. Segitu dari kelompok kami. Uh, Bisa melihat dari GitHub untuk bagian ini terkait spesifikasi lebih lanjut dari program kami. Kami dari kelompok 9 dan kami ucapkan terima kasih.